akan menyampaikan terkait dengan evaluasi yang dimana telah selesainya Liga 3 Indonesia daerah Jawa Tengah, yang dimana kami dari Askap PSSI Kabupaten Kudus beserta jajaran kemarin sudah mengadakan rapat terkait dengan evaluasi, yang dimana kita Askap PSSI Kabupaten Kudus mendapatkan hasil terkait dengan evaluasi adalah bahwa penampilan Persiku selama pertandingan pada fase penyisihan grup tidak pernah menang, yang dimana memang sebagai presiden buruk Persiku Kudus, tetapi dimana ini menjadi semangat ataupun motivasi kita untuk ke depan, dan dimana juga pada hari ini juga kami Askap PSSI Kudus memutuskan untuk memberhentikan manajer Persiku senior Liga 3 tahun 2021. Jadi bahwa kami Askap PSSI Kudus selaku asosiasi yang menaungi sepak bola yang ada di Kudus menyatakan dan memutuskan terkait pemberhentian manajer Persiku Kabupaten Kudus. Begitu, dan di sini juga sudah tertera juga untuk evaluasinya. Pertama, bahwa penampilan Persiku selama bertanding pada fase penyisihan grup tidak pernah menang. 2. Manajemen tidak berhasil membangun sebuah tim sepak bola yang mampu menjawab harapan masyarakat, yaitu sebuah prestasi kemenangan meskipun belum juara. Yang ketiga, peringkat Persiku Kudus berada di dasar klasmen penyisihan grup. 4. Sebagai tuntutan masyarakat bola Kudus yang menginginkan manajer baru. Jadi semua ini perlu atas pertimbangan kami Askap PSSI Kudus dengan masukan dari insan bola dan permintaan dari masyarakat bola yang ada di Kota Kudus, bahwa kami dituntut untuk memberhentikan manajer Persiku Kudus, dan untuk tahun depan kami akan menyiapkan manajer agar lebih baik supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan Kota Kudus. Karena bagaimanapun menurut kami, terutama juga bagaimanapun kita olahraga yang di bawah KONI, suatu prestasi adalah sesuatu hal yang harus ditunjukkan dalam berolahraga. Dan pastinya Persiku ini adalah entertain kebanggaan Kota Kudus, yang dimana juga semua dari seluruh Kota Kudus, dari ujung sampai ujung itu memang membanggakan Persiku dan berharap Persiku ini juga mendapat prestasi. Tetapi dengan adanya pertandingan kemarin ternyata Persiku belum bisa untuk lolos ke Jawa Tengah dan Liga 2. Maka dari itu semuanya yang sudah kami putuskan ini berdasarkan keputusan bersama pengurus dan juga masukan-masukan dari masyarakat bola yang ada di Kota Kudus. Terima kasih dari saya. Silakan. Mas, untuk tanggung jawab manajemen, Mas. Kalau tanggung jawab dari manajemen, kami di sini juga menyatakan bahwa manajemen harus menyelesaikan terkait tanggung jawab kepada hak-hak pemain ataupun pelatih ataupun ofisial yang ada. Begitu. Mas, mau tanya, kalau tidak salah, makanya ini mungkin pertanyaan saya mungkin agak lebih dalam ya. Kalau kemarin itu kan dari Askap sendiri memberikan penunjukan untuk manajemen itu dua tahun. Dua kompetisi. Gitu ya. Artinya baru satu kompetisi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika ini kan berarti sudah berjalan kan ya. Sudah ada surat penunjukan untuk 2 kompetisi. Kemudian baru satu kompetisi diberhentikan. Kemudian yang kedua, untuk pemberhentian manajer ini include dengan manajemen termasuk pelatih atau hanya manajer saja? Manajemen. Jadi memang kalau terkait dengan pemberhentian kita, memang kita memberikan SK-nya kemarin 2 kompetisi. Kita berharapnya karena apa? Karena paling tidak ketika lolos Jawa Tengah bisa lolos ke nasional. Jadi di sini untuk harapan kita ke nasional saja sudah tidak ada. Maka dari itu kita mempunyai kebijakan toh juga yang mengeluarkan SK kita. Jadi kita menurut pertimbangan dan menimbang apapun itu juga sudah disampaikan bahwa segala sesuatunya bisa ada di perubahan ataupun evaluasi. Jadi ini termasuk evaluasi besar karena membawa nama Kota Kudus. Jadi kita mau tidak mau dan untuk
kemajuan bersama kita harus memberhentikan untuk mengganti yang dulu. Penyerahan suratnya Persiku, Mas. Kenapa? Anggaran yang diberikan ke Persiku. Kalau untuk anggaran yang diberikan ke Persiku, karena memang tahun ini kita ini semuanya yang ada di Kota Kudus ini mendapat anggaran bukan perubahan, tetapi perkada. Jadi memang untuk anggaran olahraga saat ini memang diberikan pada yang urgent dulu. Karena juga mekanismenya tidak bisa serta-merta kita mengeluarkan anggaran itu kalau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Nanti kalau terkait itu juga dari Ketua KONI juga siap menyampaikan. Tapi nanti untuk Persiku ini, karena ini yang urgent juga ada junior, ada pembinaan dan persiapan praporprov, jadi kita persiapkan untuk itu dulu. Kalau untuk Persiku tetap nanti kita berikan di anggaran murni, asal semuanya realistis terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan. Tadi yang sudah diberikan ke Persiku ada nggak? Kalau yang diberikan oleh Persiku memang masih belum. Jadi memang kita menunggu nanti di anggaran murni, yang dimana anggaran murni juga kemarin juga sudah disampaikan oleh Dewan dalam rapat, juga sudah mengeluarkan anggaran untuk KONI, yang dimana kami juga koordinasi dengan KONI bahwa memang nanti untuk anggaran Persiku tahun 2020 mau tidak mau harus dihutangkan di 2021 mau tidak mau harus dihutangkan dibayarkan di 2022. SPJ dari Persiku sudah. Kalau sampai saat ini kita belum pernah menerima apapun SPJ dari Persiku. Maka dari itu kan ya untuk kelangsungan dan kelangsungan dalam menjalankan organisasi olahraga terkait dengan keuangan dan lain-lain. Maka dari itu keputusan kita satu, karena pertama tidak pernah koordinasi terkait dengan anggaran yang keluar berapa dan berapa, sampai sekarang kita belum pernah menerima ya Pak Nur ya. Iya, kalau LPJ memang kita dari surat ini kita kirimkan ke manajemen, kita berikan waktu 1 minggu untuk menyerahkan. Apa Mas dikirimkan? Hari ini juga sudah kami kirimkan, maka dari itu kita press release juga. Gitu. Ini juga nanti menyangkut mungkin ada pengalaman yang kemarin ya ketika manajemen yang 2 tahun yang lalu. Ya. Itu kan yang terkait tunggakan. Ya, betul. Mungkin dari ini nanti juga sama ya, ketika mungkin ada tunggakan-tunggakannya berkaitan dengan kartu kuning atau apa. Iya, betul. Jadi kemarin kan kita sempat kena denda juga, dan kita ternyata kita tidak tahu karena pemberian pemberitahuan dari Asprof itu juga sangat mendadak. Tapi dari kita untuk denda malah terkait dengan kartu kuning dan lain-lain sudah diselesaikan. Iya. Jadi memang terkait hutang memang untuk ke depan kami mulai memposkan, di mana kemarin kita sudah rapat besar juga supaya ya kiranya kita juga bisa menjalankan organisasi kalau kita menyehatkan dulu terkait dengan keuangan. Mas, sebagai evaluasi karena tahun ini juga gagal-gagalnya manajemen ya. Ada sistem pemilihan manajemen lain nggak? Kalau kami tetap seperti kemarin kan kita memang satu, kebetulan kami di ASKAP juga baru dalam arti dengan waktu yang sangat-sangat singkat, dengan adanya keberlangsungan Liga 3 ya, Pak ya. Jadi memang kemarin kita memilih dengan pertama sosok manajer ini kan sudah pernah di properties di tahun lalu. Jadi kita mengacunya pada tahun lalu. Jadi di situ juga ternyata tidak sesuai harapan ya, maka dari itu kita harus berikan keputusan yang baik untuk semuanya. Nanti ditunjuk langsung atau ada properties lagi kayak 2 tahun yang lalu? Nanti kami akan bicarakan dengan pengurus kalau masalah itu, karena bagaimanapun ini sudah menjadi pengalaman kami. Jadi ke depan kami akan lakukan yang lebih baik. Mas, mungkin ada perhatian khusus untuk nanti dalam penunjukan manajemen gitu ya. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini kan kalau kami melihat nampaknya komunikasi juga masih menjadi permasalahan begitu loh. Nah mungkin ada nanti untuk depan dalam pemilihan manajer dan manajemen itu nanti ada MOU khusus misalkan. Seperti itu atau seperti apa nantinya? Jadi kalau kita gini Bapak, jadi pertama kami akan lakukan program pertama dari ASKAP PSSI Kudus, yaitu pembinaan. Pembinaan itu bukan saat pertandingan. Seperti kompetisi Persiku itu sudah bukan pembinaan, tapi kita mempunyai wadah pembinaan yaitu namanya Diklat. Ya. Dari situlah kita menampung putra-putri daerah, putra-putri juga, karena sebentar lagi juga ada Piala Pertiwi juga sepak bola wanita. Jadi di Diklat ini memang kita siapkan sebagai bank pemain, yang dimana juga itu komunikasi antara kita PSSI dengan pembinaan. Kebetulan pembinaan sudah
dibawahi oleh Pak Topan, yang dimana juga sudah berjalan dengan baik. Maka dari itu nanti adanya manajer yang baru, kita akan melihat cara berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak. Karena bagaimanapun adanya anak-anak semangat itu adalah support yang besar dari pertama orangnya mau support yang lebih besar dan dekat dengan anak-anak saat pertandingan. Mas boleh dilihatin SK pemberhentiannya Mas? Yang ini aja Pak. Oh yang depan aja ya. Ini yang diberikan ya Pak. Ini ya Mas. Berarti per hari ini ya itu dikasih ya Mas? Hari ini. Jadi bayarannya orang tanggal berapa ya?